Dan sampai pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang ke hadirat-Nya. Nah, Bapak Ibu, di beberapa hari, bahkan ini hampir sudah masuk di bulan kedua, bulan Februari, kita masih belajar dari kitab Galatia. Ya, hari ini topik firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 5 sampai 9, tidak kita akan baca semuanya, hanya beberapa ayat saja. Saya beri topik yaitu milik Kristus dan penerima janji Allah. Ya, Bapak Ibu, ya, beberapa ayat nanti akan saya bacakan bagi kita semuanya supaya kita semakin mengenal apa maksud Tuhan dalam kita mempelajari kitab Galatia ini, sehingga kita semuanya yang ada di dalam Kristus tahu bahwa kita juga memiliki janji, ya, seperti yang dimiliki oleh Abraham bagi kita, dan itu jadi bagi kita. Nah, dalam ayat yang kelima dikatakan, jadi bagaimana sekarang, apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, Bapak Ibu, ya, kita memperoleh kasih karunia semata-mata bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi Paulus kembali menegaskan pada pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-5 dan ke-6, kita beroleh kasih karunia itu semata-mata karena pemberitaan Injil. Ya, itulah yang kita percayai. Dan itu juga lah Abraham percaya kepada Allah, dan Tuhan memperhitungkan itu menjadi kebenaran bagi Abraham. Jadi di ayat 7 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kita yang percaya kepada pemberitaan Injil, kita juga yang diangkat menjadi anak-anak Abraham. Ya, firman Tuhan ini berkata, dan jadi ayat 9 juga dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa berkat atau janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi inilah berkat atau janji yang diterima oleh Abraham. Ya, Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Jadi ya, menjadi bangsa yang besar, ya, diberkati dan menjadi masyhur, dan dikatakan dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kita yang percaya kepada Kristus, ya, berhak akan janji ini. Karena Roma pasal 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kita yang percaya kepada Kristus Yesus,
kita beroleh apa yang dijanjikan Tuhan. Dan kita menjadi ahli waris yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan semua itu adalah hasil karya Tuhan Yesus semata-mata di kayu salib. Karena dikatakan dalam Galatia pasal yang ketiga ayat ke-14, dikatakan di sini ayat 13 mulai saya baca, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya sekian lama ya diajarkan tentang berkat Abraham ini, yaitu berkat tiga berganda. Berkat rohani, berkat badani, dan berkat materi. Tapi sesudah saya belajar dari kitab Galatia ini, yang jelas dikatakan di sini bahwa berkat Abraham itu menerima roh yang telah dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus. Karena inilah jaminan ya bagi kita untuk menerima berkat yang telah diterima, yang telah dijanjikan kepada Abraham menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang diterima oleh Abraham seperti yang sudah kita baca tadi dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ya, supaya kita ya beroleh berkat dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Nah, bagaimana dari apa yang kita baca dalam Kejadian pasal 12 tadi, Abraham tidak ya meminta-minta berkat dan hidupnya tidak ditujukan kepada berkat. Karena memang Tuhanlah yang punya inisiatif untuk memberkati Abraham. Bagian Abraham ya dia percaya walau belum melihat. Ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari kehidupan Abraham ini supaya apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham jadi milik kita. Sehingga seperti ya tema kita pada pagi hari ini, milik Kristus dan penerima janji Allah. Bapak Ibu, Abraham sangat percaya kepada Allah yang telah memanggil dia keluar dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim, kepada satu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Ya, mudah bagi kita bila tujuan sudah ditentukan ke arah mana kita pergi, ke kota mana kita harus pergi, atau ke daerah mana kita harus melayani kalau sudah ditentukan. Tetapi Abraham ini, Tuhan panggil dia keluar dari kampung halamannya, dari zona nyamannya kepada satu tujuan yang belum jelas. Tetapi dia percaya penuh kepada Tuhan Allah yang sudah berbicara kepadanya. Dan dia ikuti. Nah, Bapak Ibu, biar hal ini jadi bagi kita semuanya. Kita percaya walaupun tidak pernah melihat. Sama seperti sekarang ini, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, sudah menanggung segala dosa-dosa kita, sudah menanggung segala penyakit kita, sudah menanggung segala kelemahan kita. Kita percaya kepada Yesus, maka apa yang telah Tuhan Yesus perbuat di kayu salib untuk menolong kita, itu menjadi milik kita. Dan juga Abraham ini, ia patuh saja tanpa berbantah-bantah dengan Tuhan. Dan dikala dia punya anak, ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan menjanjikan kepadanya, sesudah dia tua, umur 99 tahun,
Tuhan berjanji kepadanya dia punya anak. Dia percaya saja. Walaupun kalau menurut ilmu kedokteran tidak mungkin dia punya anak. Ya, karena usianya udah 99 tahun. Ya, istrinya sendiri ketawa karena kurang percaya. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dia berkata. Tetapi Abraham percaya dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, apapun yang Tuhan katakan kepada kita, mari kita mempercayainya. Amin. Ya, karena Tuhan sanggup melakukannya. Karena Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berjanji, ya dia berbohong atau dia berjanji tidak sanggup menepatinya. Tetapi Tuhan Allah pasti sanggup dan mampu menepati setiap janji-janjinya kepada kita. Dan yang ketiga, apa yang saya dapatkan dari berkat dari Abraham ini. Abraham ini percaya penuh kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan Allah sanggup menyediakan korban yang akan dia persembahkan kepada Allah. Dikala Tuhan Allah yang meminta kepada Abraham, menguji ketaatannya, menguji iman percayanya kepada Tuhan Allah. Dikala Tuhan Allah meminta Ishak, anaknya satu-satunya yang sudah sekian tahun dia tunggu untuk dipersembahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kadang dalam hidup kita Tuhan berbicara untuk mempersembahkan sesuatu yang sangat kita sayangi, yang sangat kita perlukan, yang sangat kita rindukan. Pertanyaannya, masih maukah kita seperti Abraham ini bertindak mematuhi sepenuhnya ya Tuhan yang sudah berbicara kepada kita untuk mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dan semua kita sudah pasti tahu apa yang terjadi. Tuhan Allah menyediakan ya domba untuk dipersembahkan sebagai ganti Ishak di Gunung Horeb. Karena Tuhan Allah itu yang menyediakan ya persembahan untuk kemuliaan namanya. Mari Bapak Ibu kita mematuhi apa yang disuruh oleh Tuhan bagi kita. Mari kita mematuhinya. Mari kita mempercayainya. Nah, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham ini, dan Paulus lewat suratnya dalam Galatia pasal yang ketiga ini sangat menekankan ya bahwa kita harus hidup sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan Injil yang sudah kita terima lewat pemberitaan oleh hambanya dan lewat oleh firman Tuhan yang kita baca. Dan ayat kunci ya sebagai penutup yang saya bacakan bagi kita yaitu ayat yang ke-29 ya, jadi jika kita hidup percaya penuh kepada Tuhan Allah, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan bagi kita. Dikatakan dalam ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Biarlah semuanya kita ya tetap dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, ya bila kita percaya kepada Kristus Yesus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan Galatia pasal 3 ayat 29 ini juga dikatakan, jika kamu, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Mari Bapak Ibu, Tuhan Yesus ya memberkati kita semuanya. Janji Tuhan Allah kepada Abraham yaitu menjadi ya diberkati untuk memberkati. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mari kita perhatikan sekeliling kita, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya, masih ada kabar-kabar yang begitu marak. Mari kita dalam kesempatan ini yaitu memberitakan Yesus Kristus Tuhan
Karena hanya Yesus Kristus Tuhan, itulah jawaban bagi seluruh kehidupan umat manusia. Karena di dalam Yesus dapat segalanya. Karena Tuhan Yesus sanggup menolong, untuk menyembuhkan, untuk mengampuni dosa, untuk memberkati, dan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang telah dituliskan oleh hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu Paulus dalam pasal yang ketiga ini, dari ayat 5 sampai 29. Kami diajari Tuhan, bila kami adalah milik-Mu, kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, maka kami juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa yang Kau janjikan bagi Abraham itu juga jadi bagi kami Tuhan. Yaitu Engkau memberkati kami, membuat kami bangsa yang besar dan termasyhur Tuhan. Dan kami diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus, biarlah semuanya kami Tuhan hamba-hamba-Mu memberi dampak Tuhan bagi sekeliling kami. Terlebih-lebih bagi bangsa kami Tuhan, bagi negara kami, bahkan saudara-saudara kami, bahkan lingkungan kami Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Dan kami tidak tunggu kami kaya, atau tunggu kami lebih Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tetapi apa yang telah Kau berikan kepada kami pada saat ini, itu yang kami lakukan, itu yang kami beritakan, itu yang kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kehidupan kami, oh Tuhan, memuliakan Engkau, oh memberikan dampak yang baik Tuhan, sehingga lebih banyak jiwa-jiwa mendengarkan Injil dan mereka diselamatkan. Karena kami sudah Engkau tebus, Engkau sudah membenarkan kami, Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Itulah yang kami beritakan pada orang-orang di sekitar kami. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan termaterailah firman-Mu di hati kami, dan itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga sepanjang hari ini berkat-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Amin.